Apa itu kecerdasan emosional? Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk mengenali dan memahami emosi diri sendiri maupun orang lain. Dan sejujurnya, kecerdasan emosional tidak kalah penting dengan kecerdasan intelektual atau IQ. Oh, yang penting kan cerdas, smart. Ngapain emosional diurusin? Yang penting pikirannya cerdas. Punya IQ tinggi tapi nggak bisa kontrol emosional ya percuma. Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya gimana? Ya ada lah, masa nggak ada? Wah, gitu aja kok repot-repot sih kamu. Ngapain sih, Wivit Kurniawan? Tingkat kecerdasan emosional di masing-masing orang tuh berbeda-beda ya. Ada yang tinggi dan ada yang rendah setiap hari. Mau tahu nggak ciri-ciri orang yang tingkat kecerdasan emosionalnya rendah? Kalau ciri-ciri kecerdasan emosional yang tinggi, ya udah nggak usah dicari-cari, udah kamu lihat nih. Oke, langsung aja kita bedah satu persatu. Mereka yang termasuk dalam kategori EQ-nya rendah biasanya keras kepala dan gak mau terima kritikan, merasa dirinya yang paling benar sejagat raya. Semua orang salah di depan dia, kecuali bos dan istrinya. Itu tandanya suami tayang istri. Iya sih, gitu aja nggak mudeng. Nah, istrinya ya keluar hidupmu. Ketika mereka melakukan kesalahan dan kita udah kasih bukti, iki lo salahmu di sini, tetapnya ya berkelit kayak belut. Bahkan mereka bisa membalikkan keadaan dengan argumen bukti kita tuh salah gitu. Dan biasanya kita akan mundur teratur. Ya wes lah, lateni wong gendeng ya melak gendeng. Ini tuh nggak cari salah, ini tuh cari fakta. Aku udah ngomong kalau video ini tuh nggak bakal rame. Tapi kan gue ngeyel, kamu yang ngeyel, bukan aku. Kamu kan? Hah? Kamu kan? Biasanya orang dengan kecerdasan emosional yang rendah kayak gini akan mengulang-ulang kesalahan yang sama. Gak kayak kalau dia sih, karena kalau dia lebih cerdas. Biasanya mereka tidak bisa membaca atau memahami perasaan orang lain. Contohnya, mereka melontarkan bercandaan yang tidak pada tempatnya. Orang lagi kesusahan malah diledekin, bahkan memberikan komentar yang bersifat merendahkan atau mengolok-olok. Tapi mereka merasa hal itu wajar. Namanya temen kan, bercanda ya gak apa-apa, gak usah baperan loh gitu. Nah, kepala itu nggak menghina om, itu kan kita sesama teman ya piye sih, ya harus menghibur kan, harus saling bercandaan biar nggak terlalu larut dia dalam kesedihan. Gitu aja aku yang salah, hah? Aku salah lagi nih, hah? Ya jangan gitu, kita harus melihat tempatnya, tempat itu di mana sedang situasi apa gitu. Empati itu membuat kita bisa menjadi manusia yang benar-benar manusia, karena hanya manusia yang memiliki empati. Binatang nggak punya tuh. Lah, kalau kamu nggak punya empati, berarti kamu sama dengan. Nah, tulisin di komentar ya, karena aku gak tega ngomongnya, ntar aku dibilang IQ gue rendah. Siapa yang suka playing victim dan tidak mau bertanggung jawab atas tindakannya sendiri? Nemen ya orang ini. Orang yang kecerdasan emosionalnya rendah akan mengkondisikan dirinya sebagai korban dan mengkambing hitamkan orang lain atas masalah yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Aku tuh cuma memberikan saran. Yang running kan dia, yang ngejalanin dia. Kok jadi aku yang salah? Ya enggak lah, ya dialah. Oh, yang running dia. Aku cuma memberikan saran, bro. Kampret ya orang kayak gini tuh. Ya gak peduli tuh gimana perasaan orang lain dan dampak yang akan ditimbulkan oleh sifatnya itu. Buat kamu yang masih suka mengkambing hitamkan orang lain, selamat, Anda adalah manusia dengan tingkat kecerdasan emosional rendah. Mereka tidak bisa mengontrol emosinya dan biasanya akan memberikan reaksi yang berlebihan jika ada masalah sama orang lain. Ini bukan hanya ketika mereka marah saja, karena pas lagi seneng juga bisa over luapin senengnya. Ketawa ngakak sampai bikin ruangan penuh sama suara dia. Kalau marah meledak-meledak, ibaratnya tuh dunia ini mau ditelan juga sama dia tuh. Iya, kan emang konsepnya seperti itu. Emang kamu nggak pada dengerin aku. Kamu kan nggak mau dengerin aku. Kamu hanya dengerin orang lain. Kamu itu nggak menghargai aku sama sekali loh. Hah? Apa?
Seringkali amarahnya dilampiaskan dengan cara yang salah, kepada objek yang salah, dan untuk alasan yang salah. Pokoknya salah semuanya. Jadi, piye? Ketika mereka berada dalam situasi yang tidak nyaman, jadi gampang cemas dan stres. Mereka tidak bisa mengontrolnya sampai pikirannya jadi kacau. Dan kalau sudah begini, mereka akan mudah terlibat dalam kesalahpahaman dan perselisihan dengan orang lain. Karena emosi dan pikiran mereka sudah tidak jernih, dipenuhi kekotoran hawa nafsu yang siap dilepaskan kapanpun. Dan tentunya, mereka akan selalu menyalahkan keadaan. Salah si inilah, salah si itulah. Ya, semua yang ada di situ ya salah semua di mata dia. Itu tadi 5 ciri-ciri orang yang tingkat kecerdasan emosionalnya rendah. Ada yang pernah ngalamin punya teman seperti itu? Gimana kalian menghadapi orang seperti itu? Di video selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara menghadapi dan menaklukkan orang yang punya tingkat kecerdasan emosionalnya rendah. Jadi jangan lupa untuk tetap pantengin channel ini ya. Ya, syukur-syukur kita bisa menunjukkan jalan dan cara agar tingkat kecerdasan emosionalnya meningkat. Buat kalian yang tingkat kecerdasan emosionalnya tinggi, aku yakin kalian akan like video ini jika suka dan akan share ke teman-teman kalian yang EQ-nya lebih rendah dibanding IQ-nya. Oke, sampai di sini dulu dan mari kita tutup dengan